Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabi Anindita, NPM 22742011628, semester 3, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan hak asasi manusia perspektif hukum Islam. Untuk slide yang kedua, HAM pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah apa saja yang menjadi hukum Islam dalam HAM. Tujuan penyusunan untuk memahami apa yang menjadi hukum Islam di dalam HAM. Untuk selanjutnya yaitu pengertian. Pengertiannya adalah hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung kepada manusia, hak yang bersifat kodrati oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan menurut Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengan adanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sejarah. Dilihat dari sejarahnya, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Tindakan wewenang Raja Inggris mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak raja untuk menyusun perjanjian yang disebut dengan Magna Carta. Magna Carta berisi antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak saat ini mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya dengan parlemen. Dengan demikian, saat ini mulai dinyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya, dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka. Lahirnya Magna Carta diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium
Ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya, Bill of Rights ini melahir prinsip persamaan. Perkembangan hukum selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration on Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration di mana hak-hak lebih rinci lahir yang kemudian melahirkan The Rule of Law. Selanjutnya yaitu perbedaan prinsip konsep hak asasi manusia dalam pandangan Barat dan Islam. Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subjektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris. Artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Karena ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan, dengan demikian sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini, Akabrohi menyatakan berbeda dengan pendekatan Barat. Strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamannya yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganut-penganutnya. Yang kedua yaitu perspektif Islam. Sungguh-sungguh bersifat teosentris. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat, yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut isi keyakinannya itu. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu hukukullah dan hukukul ibad. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan prinsip konsep hak asasi manusia dalam pandangan Barat dan Islam. Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris. Artinya, segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan dengan ukuran kebenarannya adalah menurut iya kan. Selanjutnya yaitu rumusan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain yaitu yang pertama hak hidup. Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman kisyah bagi pelaku pembunuhan.
Yang kedua yaitu hak kebebasan beragama. Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam, tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Yang ketiga yaitu hak bekerja dan mendapatkan upah. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Yang keempat yaitu persamaan dan keadilan. Pada dasarnya semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria atau ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Yang kelima yaitu hak kebebasan berpendapat. Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Yang keenam yaitu hak atas jaminan sosial. Dalam Al-Quran, banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Yang terakhir yaitu hak atas harta benda. Dalam ajaran Islam, hak, hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat. Jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga bahkan penguasa sekalipun tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum Islam. Terdapat 5 prinsip utama HAM dalam Islam seperti yang termuat dalam hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, prinsip perlindungan terhadap agama. Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu prinsip perlindungan terhadap jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu, hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga yaitu prinsip perlindungan terhadap akal. Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Untuk itu, akal wajib dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusak fungsinya. Yang keempat, prinsip perlindungan terhadap keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang sangat urgent karena Islam memberikan jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang sah menurut ajaran Islam melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan perbuatan zina. Yang terakhir yaitu prinsip perlindungan terhadap harta. Harta merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan dengan cara-cara yang halal dan sah menurut hukum serta benar menurut ukuran moral. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.